Saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Kalau tadi, oke. Baik, baik, makasih. Kita mulai acara kita pada malam hari ini, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat datang dan selamat bergabung kami ucapkan kepada teman-teman peserta Grand Opening Sharing Kurban PKCQ 1445 Hijriah bersama GHN Global Humanity Network. Sharing kurban merupakan salah satu implementasi dari program PKCQ Berbagi dengan berkolaborasi dengan GHN atau Global Humanity Network. Nah, ibadah kurban yang kita lakukan dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh umat Islam di belahan dunia. Nah, sebagaimana dalam Islam yang mengajarkan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Lantas bagaimana cara agar ibadah kurban yang kita laksanakan bisa dirasakan oleh penduduk khususnya yang ada di benua Afrika? Nah, itu kita rangkai materi pada malam ini dengan judul Kurban sampai benua Afrika, yang nantinya akan disampaikan oleh materi yang luar biasa. Di sini sudah bergabung bersama kita ada Mbak Andi Urfadilahianti. Nah, kita sapa dulu sama Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Kedengaran suara saya? Baik, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak? Nggak ya? Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya, sehat ya? Insya Allah. Alhamdulillah sehat, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, Mbak Dila ini merupakan Creative and Communication Staff dari Community Network. Sekaligus nantinya akan menjadi pemateri kita pada malam hari ini. Hadami Ustadz Syahidin Mahmud yang pada malam hari ini berhalangan hadir. Semoga beliau diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada Muasis sekaligus Risdahara PKCQ Ustadz Muhammad Rashid Ridho. Kemudian ada Koordinator Umum PKCQ, Kanda Muhammad Yunizar dan Yunda Mirnawati Safitriningsih, serta teman-teman anggota PKCQ dan peserta Grand Opening Sharing Kurban PKCQ 1445 Hijriah bersama Global Humanity Network. Baik, sebelum kita buka acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar acara kita tetap mendapat berkah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Nawati Safitriningsih. Kepada Dinda kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Jazakillah ahsanul jaza kepada Yunda Mirnawati yang telah membacakan ayat suci Al-Quran itu tadi. Semoga kita semua, baik yang membaca maupun yang mendengarnya, akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, sambutan dari Koordinator Umum PKCK yang akan disampaikan oleh Kanda Muhammad Yunizar. Kepada Kanda Muhammad Yunizar, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Oke. Jelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembimbing
Komunitas Pemuda Kundur Cinta Al-Quran Al-Ustadz Syahidin Mahmud, yang kami hormati Sekben Dewan Pembimbing sekaligus muassis Komunitas Pemuda Kundur Cinta Al-Quran Kanda Muhammad Rashid Ridho SAG, dan yang kami hormati tak lupa pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini, Mbak Andi Nurfadilah Yanti dari GHN. Semoga Allah muliakan, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan urusannya. Dan moderator pada malam hari ini Saudari Cindy Aprianti beserta teman-teman dari komunitas PKCK, dari teman-teman GHN, dan semua peserta Zoom meeting yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim ya. Sama-sama bisa bertatap muka maupun walaupun biarpun melalui via Zoom, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan pertemuan kita pada malam hari ini. Salawat beserta salam mari kita aturkan untuk baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita jadikan panutan, kita jadikan uswatun hasanah, tentunya kita jadikan role model sebagai tauladan kita dalam melakukan perjuangan, dalam menyebarkan kebermanfaatan kepada umat manusia. Kita dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman sekalian, mobil khusus pemateri pada malam hari ini Mbak Andi Nurfadilah Yanti yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kita sama-sama kembali hadir ya di acara grand opening untuk Saku, yaitu sharing kurban, yang mana di acara ini kami bekerja sama dengan GHN Global Humanity Network untuk menyebarkan kurban hingga sampai ke benua Afrika. Nah, tentu teman-teman tertanya, kok bisa ya sampai ke benua Afrika? Gimana itu bisa ceritanya bisa sampai daging kurban yang kita sumbangkan bisa disalurkan ke benua Afrika, utamanya di Sukma ya, di Somalia, Uganda, Mali, dan satu lagi Sukma Somalia, Uganda, dan Mali ya. Ya, alhamdulillah. Ya tentu semakin bermanfaat seseorang semakin bagus, karena baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Bahkan kita lihat ciri-ciri orang yang di dalam Al-Quran, yang ciri-ciri orang baik di dalam Al-Quran, semuanya itu dominan pasti punya sifat kemanusiaan atau sosial yang baik. Mau orang yang bertakwa, dia punya sifat walladzina yunfiquna mimma razaqnahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang Allah karuniakan kepada mereka, mereka infakkan. Terus apalagi orang yang muhsin. Orang yang muhsin siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Itu juga orang yang muttaqin, orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Apalagi ibadur rahman alladzi yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, hamba yang dikasihi Allah, itu mereka yang ketika berjalan di muka bumi berjalan dengan tawadu, tidak sombong, dan ketika bertemu dengan musuh-musuh mereka dia tetap membalas dengan perkataan yang baik. Ini kan menunjukkan indikasi-indikasi orang-orang yang disebut baik di dalam Al-Quran, mau mukmin, mau muhsin, mau muttaqin, itu punya ciri atau indikator di dalam dirinya sosial yang baik. Nah, untuk hal itu, untuk demi terwujudnya itu sesuai dengan komunitas kami Pemuda Kundur Cinta Al-Quran ya. Cinta Al-Quran, Al-Quran mengajarkan kita untuk berkemanusiaan, bersifat sosial yang baik, dan sebagai orang yang berpedomankan kepada Al-Quran, tentunya kita bersama-sama bercita-cita untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, yang senantiasa menebar manfaat
ke orang lain. Dan tentu saja cita-cita ini nggak hanya di Indonesia, ya, sampai malahan alhamdulillah melalui kerjasama dengan manfaat itu bisa dirasakan saudara-saudara kita yang ada di benua Afrika sana. Ya, mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Kak Andi Nurfadilah Yanti yang akan menjelaskan secara detail bagaimana daging ini, ceritanya daging bisa sampai ke GHN, bagaimana penyalurannya dan segala macam, sehingga kita bisa menebarkan daging kurban. Ya, ibadah kurban itu di dalamnya ada kebermanfaatannya. Salah satu syariat Allah itu adalah melaksanakan kurban, dan di dalam melaksanakan kurban itu ada kebermanfaatan kepada sesama manusia, yaitu agar orang-orang yang hari itu sedang lapar dan segala macam susah mencari sesuap nasi atau lauk, bisa kita bantu dengan adanya daging kurban tersebut. Paling tidak mengukir kebahagiaan mereka pada hari itu, yaitu hari Idul Adha. Nah, nanti jauh lebih detailnya akan dijelaskan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Kami berterima kasih, sangat berterima kasih kepada Mbak Andi Nurfadilah Yanti, karena di dalam kesibukannya udah meluangkan waktunya untuk bersama-sama hadir membersamai kita dalam rangka melaksanakan grand opening sharing kurban tahun 1445 Hijriah. Terima kasih Mbak Andi Nurfadilah Yanti. Kami ucapkan mudah-mudahan kami hanya bisa mendoakan semoga urusan Mbak Andi Nurfadilah Yanti dan GHN semakin bermanfaat untuk orang banyak dan terus bisa istiqomah dalam menebar kebermanfaatan sampai ke seluruh penjuru dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih kepada moderator dan semua teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf atas segala perhatian dan terima kasih atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Demikian tadi sambutan dari Koordinator Umum Komunitas PKCK. Terima kasih kepada Kanda Muhammad Yunizar. Nah, selanjutnya tidak sah ya kalau kita mau mendengarkan materi, tetapi kita belum kenal dengan pematerinya. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Dan insya Allah nanti setelah kita mengenal, kita bisa mencintai ya, Masya Allah. Baik, saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Nama Andi Nurfadilah Yanti, MIKOM. Beliau akan disapa dengan Mbak Dila ya, Mbak? Ya, Mbak Dila ini lahir di Kendari pada 20 Oktober 1996. Pendidikan beliau strata 1 itu di Universitas Halu Oleo Kendari, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Kemudian beliau juga telah menyelesaikan Sekolah Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina Jakarta, dan mengambil program studi Komunikasi Korporat. Masya Allah. Dan beliau juga sudah menerima beberapa penghargaan, diantaranya itu sebagai peserta International Online Seminar The Importance of Startup Business during COVID-19 Pandemic pada tahun 2020, peserta pelatihan copywriting Alfik Canggih pada tahun 2020, dan sebagainya. Masya Allah, sebuah nikmat yang sangat luar biasa ya, dan patut disyukuri karena kita semua bisa hadir bersama dan bertemu walaupun secara tatap layar ya dengan pemateri yang luar biasa ini. Masya Allah. Nah, sebelum kita mendengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Mbak Dila, kita ambil dokumentasi dulu ya teman-teman. Kepada teman-teman kami persilahkan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, silakan teman-teman, kameranya diaktifkan dulu. Ada Mbak Salwa, ada Kak Nurul Hafika, Kak Mayana Hasbullah, ada Kak Novia Ramadhani. Silakan diaktifkan kameranya karena kita akan mengambil dokumentasi.
Baik, Kak Aisyah boleh dibantu ya. Kita hitung, hitungan ketiga berikan senyum terbaik teman-teman. 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Oke, boleh sekali lagi ya teman-teman. Oke, sebentar. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Masya Allah. Terima kasih kepada teman-teman. Baik, selanjutnya langsung saja kita dengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Andi Nurfadilah Yanti dengan judul Tebar Kurban sampai ke benua Afrika. Kepada Mbak Dila kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi teman-teman udah buka kamera semua ini. Sekarang ditutup lagi ya semuanya. Aduh. Bisa mungkin kameranya dibuka nih, kita saling sharing-sharing. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Oke, alhamdulillah. Baik teman-teman, perkenalkan, nama saya Andi Nurfadilah Yanti. Nah, tadi ini kayaknya teman-teman kepanjangan panggil saya ya. Saya biasa dipanggil Dila atau enggak Andi atau tidak Yanti. Jadi kalau nanti mungkin teman-teman lihat saya di luar atau kita bertemu, panggil saja saya Dila begitu ya. Senang sekali di malam hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan meskipun tidak langsung tapi melalui Zoom meeting ini. Semoga saja berkah, semoga saja apa yang saya sampaikan ke teman-teman bermanfaat begitu untuk teman-teman sekalian dan juga saya pribadi. Baik teman-teman, sebelumnya terima kasih banyak telah mengundang kami Global Humanity Network untuk menjadi partner teman-teman sekalian dalam kegiatan saku ya atau sharing kurban begitu. Baik, alhamdulillah di malam hari ini insya Allah kita akan sedikit cerita tentang kok bisa nih ya kita menyampaikan atau menyalurkan daging kurban hingga ke benua Afrika, begitu katanya. Oke, tebar kurban sampai ke benua Afrika. Baik teman-teman, sebelumnya kalau kata kata Mbak Cindy tadi, kalau tidak diperkenalkan nanti tidak jadi sayang, tidak jadi cinta begitu. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan, inilah kami Global Humanity Network. Atau yang biasa disingkat atau bisa teman-teman mungkin lihat di mana saja, nama kami adalah GHN. Kami sama seperti teman-teman sekalian ataupun juga sama seperti lembaga-lembaga yang lainnya, kami adalah lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang dimana kami juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat prasejahtera baik dalam tingkat nasional maupun juga tingkat internasional atau secara global. Nah, kami sebagai Global Humanity Network atau sebagai lembaga juga tidak bisa menyebarkan secara masif atau kemanusiaan yang kami atau program-program yang kami canangkan tanpa kolaborasi. Untuk itu, GHN berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat lainnya, termasuk dengan teman-teman PKCK untuk menebar kebermanfaatan, kebahagiaan, dan kebaikan, insya Allah di seluruh penjuru dunia. Dan alhamdulillah Global Humanity Network telah terdaftar di Kemenkumham sebagai yayasan, yakni Yayasan Jaringan Kemanusiaan Global, dan juga secara logo dari Global Humanity Network juga sudah terdaftar hakinya, alhamdulillah. Jadi insya Allah Global Humanity Network ini secara hukum sudah sah seperti itu. Nah, jika teman-teman mungkin ingin lebih dekat atau ingin sharing-sharing kepada kami, silahkan. Kami ada di kantor kami ada di Jalan Dr. Setiabudi nomor 57 Pamulang Barat. Dekat kayak sama teman-teman sekalian nih kayaknya ya rumahnya, lokasinya. Oke, baik teman-teman. Nah, kita langsung saja mungkin ini salah satu yang melatar belakangi dari program-program yang terbentuk dari Global Humanity Network. Adanya krisis kemanusiaan global. Kalau di data yang saya sampaikan ini merupakan bersumber dari
kerjasama antara peneliti-peneliti dari Oxford dan juga UNDP atau United Nations Development Program, di mana ternyata mereka melakukan penelitian di 110 negara berkembang. 110 negara berkembang ini atau sekitar ada 1,1 miliar jiwa di 110 negara berkembang itu berada atau hidup di bawah garis kemiskinan. Dan yang cukup membuat terkejut gitu ya, terkejut bagi saya pribadi juga ternyata hampir setengah dari penduduk miskin di 110 negara berkembang itu atau sekitar ada 534 juta itu berada di wilayah sub-Sahara Afrika. Yang itu berarti sub-Sahara Afrika ini masuk negara-negara seperti Kenya, Uganda, Somalia, Sudan, dan beberapa negara lainnya. Lalu ternyata krisis kemanusiaan global ini dipicu karena adanya konflik. Jadi beberapa negara seperti Somalia, seperti saudara kita di wilayah Somalia, ada konflik-konflik internal di antara mereka, dan juga ternyata ada resiko iklim atau perubahan iklim yang cukup ekstrim, seperti kekeringan yang panjang, atau tiba-tiba terjadi hujan, ternyata tiba-tiba banjir, cukup ekstrim perubahan iklim yang terjadi di wilayah Afrika seperti itu. Dan juga ternyata pandemi pada tahun 2020 kemarin juga mengambil peran memperburuk keadaan saudara-saudara kita di wilayah Afrika seperti itu, teman-teman. Lalu ternyata dari semua krisis ini ada kelompok-kelompok yang rentan. Kelompok-kelompok yang rentan di sini ada perempuan dan juga anak, di mana ternyata perempuan dan anak yang tinggal dalam rumah tangga prasejahtera itu lebih rentan mengalami kekerasan karena mereka sering menghadapi kehidupan yang tidak pasti. Sudah mereka prasejahtera, kurang dari segi pendidikan, segi makanan dan sebagainya. Mereka juga harus memikirkan rumah tangganya dan sebagainya, sehingga perempuan dan anak sering menjadi menjadi elemen yang cukup rentan terhadap krisis-krisis kemanusiaan yang mereka hadapi seperti itu. Nah, dari krisis-krisis tersebut sehingga ada beberapa program yang dicanangkan oleh Global Humanity Network untuk sedikit membantu atau berkontribusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di wilayah Afrika ataupun juga di wilayah-wilayah lainnya. Baik itu pun juga di Indonesia. Nah, ada beberapa program yang kami usung, ada orphan support, distribusi Al-Quran, ada emergency response, sumur wakaf, family support, ada juga medical support, winter aid, dan ada 2 program dari kami yang ini menjadi masterpiece kami, yaitu Ramadan dan juga Kurban. Nah, baik teman-teman, kita masuk di, inilah, Kurban Project. Jadi GHN mencanangkan sebuah Kurban Project. Sebenarnya sama seperti teman-teman sekalian. Kurban Project ini hadir sebagai salah satu bentuk dukungan kepada masyarakat prasejahtera untuk dapat melewati masalah yang mereka hadapi, terutama pada aspek pangan. Karena kita mendistribusikan daging kurban dengan harapan insya Allah nih kurban atau daging yang kita berikan ke saudara-saudara kita dapat sedikit membantu mereka yang mungkin saudara kita tuh kalau kita pribadi makan daging bisa kapan aja, atau kita tuh makan daging kalau lapar kemana aja tuh cepat gitu, gampang. Tapi ternyata di saudara-saudara kita, khususnya mungkin di benua Afrika, untuk makan daging yang tanda kutip layak, misalnya daging dan daging sapi seperti itu, ataupun daging unta, itu menjadi sesuatu yang mahal begitu, sesuatu emas begitu bagi mereka untuk bisa dapat makan daging sapi ataupun unta seperti itu. Nah, ternyata program kurban yang insya Allah kita canangkan ini bukan hanya tentang memberikan daging, tapi juga tentang memahami nilai agama, memperkuat ikatan sosial, dan berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia. Ketika juga kita berkurban, kita tahu saudara-saudara kita di wilayah Afrika mungkin tidak sebanyak dengan kita di sini, saudara Muslim seperti itu, tidak sebanyak dengan saudara-saudara kita di Indonesia. Kalau di Indonesia kita tahu mayoritasnya Muslim, tapi ternyata di Afrika cukup minoritas saudara-saudara kita Muslim di Afrika. Nah, ketika mungkin kita bisa menyalurkan kurban hingga ke Afrika, itu kayak ada rasa menyambung tali silaturahmi. Ada ada rasa penguatan begitu ya di antara mereka ini saudara kita dari Indonesia atas sesama Muslim,
mau nih menyapa kita sampai ke sini. Jadi ada penguatan di situ. Ataupun juga atas dasar kemanusiaan. Mereka jadi tahu kita, mereka jadi punya hubungan batin gitu ya, hubungan kekeluargaan lah dengan kita seperti itu. Nah, program ini juga menjadi jembatan bagi sahabat kemanusiaan untuk menunaikan kewajiban ibadah berkurbannya, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi mungkin ada teman-teman atau ada nantinya ketika teman-teman sharing tentang campaign lah ya, campaign tentang kurban ini ke orang-orang misalnya seperti itu. Mungkin ada orang-orang di luar sana yang dia rutin berkurban di Indonesia seperti itu. Ternyata bisa juga loh kita berkurban di luar negeri seperti itu. Mungkin nanti teman-teman bisa sharing dan sebagainya. Nah, alhamdulillah di tahun ini di Global Humanity Network sendiri kita telah menyalurkan amanah dari teman-teman, amanah dari pekurban. Alhamdulillah telah masuk 366 pekurban. Kami salurkan di 6 negara. Salah satunya ada di Uganda seperti itu. Dan dengan total penerima manfaat ada 18.924 jiwa, kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah kita sudah bisa menyalurkan nih kurban atau daging kurban ini, menyampaikan juga amanah dari sahabat-sahabat Indonesia ke saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, saudara-saudara kita prasejahtera di luar sana. Oke, saya mau ada sedikit video. Kita bisa nonton ya. Masuk ya suaranya ya, teman-teman? Masuk, Kak. Suaranya nggak ada kayaknya, Mbak. Oh, suara videonya nggak masuk ya? Masuk nggak? Nggak ya? Atau di teman-teman yang lain mungkin? Suaranya nggak masuk, Kak. Nggak ada Kak suaranya. Oh, nggak ada ya? Iya. Gimana ya caranya? Siapa yang tahu caranya? Izin, Pak. Mungkin pas di share screen itu ada opsi share sound-nya juga. Mungkin coba ulang di share screen-nya, Kak. Oh gitu. Oke. Maaf ya teman-teman. Ya nggak apa-apa, Mbak. Terima kasih, Kak Ais. Kok nggak ada pilihannya ya? Kedengeran? Enggak ya? Masih enggak, Kak? Oh, enggak ya. Aduh gimana nih teman-teman? Enggak apa-apa, Kak. Lihat gambar juga dah senang ya. Atau gambarnya aja berarti ya. Mohon maaf ya sebelumnya. Saya kira bisa langsung ke ini, ada suaranya gitu. Iya nggak apa-apa, Mbak. Backsound-nya ini aja, natural aja. Dari masing-masing peserta. Siap. Apa saya nyanyiin aja nih ya? Enggak ya? Boleh, Mbak. Boleh sekali. Oke. Nah inilah sedikit, ini gambaran aja sedikit kemarin. Alhamdulillah ketika kami berangkat. Ini berarti Idul Adha tahun ini ya, Mbak? Ya betul. Alhamdulillah ini Masya Idul Allah. Adha tahun ini. Kami ada amanah ke sana dan alhamdulillah kita bisa untuk sapa saudara-saudara kita di sana. Baik. Masya Allah. Berarti untuk tahun ini sendiri berapa banyak ya, Mbak, hewan kurban yang udah tersalurkan?
tahun ini tadi berapa ya? Kalau di Uganda itu, saya agak lupa ya. Kalau tahun ini nih bisa nih kita lihat tadi ya sini. Ini yang tahun ini. Nah, saya lanjut ya teman-teman ya. Ya tadi itu sedikit gambaran, saya sayang banget ya nggak ada nggak ada suaranya seperti itu. Jadi Iya, mungkin nggak apa-apa. filmnya nggak sampai nih ke teman-teman. Jadi nggak apa-apa. Tapi sharing sedikit. Ketika saya lihat lagi video ini, ada haru-harunya gitu. Masya Allah, ketika kita bisa bagi kurban sampai ke sana dan distribusi itu Masya Allah banget gitu. Melihat saudara-saudara kita, mereka senang, mereka sangat bersyukur begitu dengan kehadiran kita di sana. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor kenapa nih kita ada di distribusi di Uganda. Mungkin poin pertamanya adalah populasi Muslim Uganda sekitar 13,7% dari total populasi yang ada di Uganda. Sedikit mungkin, hanya 13,7%, tapi seperti yang saya katakan tadi, dengan yang sedikit ini harapannya banyak saudara-saudara kita atau banyak nih dari kita-kita semua yang mungkin ada ada pendapatan berlebih begitu, ataupun juga ada semangat atau untuk membantu saudara kita di luar sana, sehingga itu sampai ke saudara-saudara muslim kita di sana gitu. Perasaan-perasaan itu, perasaan saling menguatkan, perasaan saling dekat, dan perasaan persaudaraan ini itu dekat begitu. Semoga saja sampai dengan saudara-saudara muslim kita di sana. Terus ternyata dari total populasi ada sekitar 41% jiwa hidup dalam kemiskinan. Hampir lagi setengah dari populasi di Uganda itu hidup di bawah garis kemiskinan, di mana mereka mendapat kurang dari $1,9 per hari. Lalu mayoritas dari kepala keluarga merupakan petani kecil dengan upah tidak menentu. Jadi memang banyak sekali kepala keluarga di sana. Kalau misalnya kita berkunjung ke sana, banyak ladang-ladang kecil seperti itu, ataupun juga ladang-ladang yang dikelola oleh petani-petani di Uganda seperti itu. Nah, lalu masyarakat juga memiliki keterbatasan pada air dan sanitasi. Oke. Nah, ini sedikit gambaran teman-teman ketika kami ada di sana. Ini kondisi ternyata saat kami di Uganda di tahun ini, Uganda sedang masuk musim penghujan. Masya Allah, ada masuk musim penghujan. Kalau misalnya tadi teman-teman lihat di videonya ada sampai kayak banjir, itu juga bikin saya sedikit amazed gitu ya. Biasanya kan panas, memang pada siang hari itu panas sekali, cuacanya Masya Allah nembus sampai wah panas banget. Ternyata karena teman-teman bilang sebelum kami berangkat, mitra juga udah menyampaikan bahwa Uganda itu musim penghujan begitu. Tapi ketika kami sampai lah, kok ini panas ya, tetap ada kayak musim panas. Ternyata memang di kayak jam-jam tertentu sama lah kayak di Indonesia. Hujannya itu tidak sepanjang hari, tapi di waktu-waktu tertentu juga. Nah, tapi ketika hujan, entah air itu datang dari mana, meluap begitu, cukup meluap sampai ketika teman-teman tadi lihat di video ada sampai banjir dan sebagainya. Iya benar, kita melewati banjir, terus juga sempat ada ada genangan-genangan lumpur dan sebagainya yang menyulitkan medan kami untuk sampai ke wilayah distribusi seperti itu. Nah, di sini sedikit gambarannya. Ini alhamdulillah ada satu masjid di wilayah Uganda itu ada sumber airnya, dan inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk berwudu ataupun juga untuk keperluan sehari-hari seperti itu. Atau bisa banyak juga selama perjalanan itu ada juga yang kami lihat mereka menggunakan kayak sungai seperti itu untuk mencuci dan sebagainya. Oh iya, sedikit sharing ke teman-teman perjalanan kami untuk melakukan distribusi. Jadi kami distribusi tahun ini tuh di Uganda di Provinsi Mbale. Itu sekitar 5 jam dari Bandara Internasional Entebbe, kalau nggak salah sebutannya NTB begitu, kalau nggak salah, sekitar 5 jam perjalanan menuju kota Mbale. Dan dari kota Mbale ini ke wilayah distribusi itu sekitar 2-3 jam. Ya, kalau nggak salah 2-3 jam dengan jalan yang
yang tidak ada aspal sama sekali, semuanya tanah, semuanya ketika masuk ya, ketika udah mulai masuk ke dalam sama sekali tidak ada aspal, lalu berbatu, seperti itulah perjalanannya, Masya Allah. Tapi alhamdulillah kita bisa sampai begitu di tempat wilayah distribusi. Nah teman-teman, bisa kita lihat ini adalah masjid. Ini masjid di saya mau bilang mayoritas, tapi memang kayaknya hampir beberapa, ada sekitar 3, 4 atau pokoknya selama perjalanan kami menuju ke wilayah distribusi, ada 3 atau 4 wilayah bangunan-bangunan itu hampir semuanya sama seperti ini. Masjidnya seperti ini. Terbuatnya dari Terbuatnya dari kayak tanah liat begitu, dan ada ranting-ranting yang sepertinya sangat-sangat tidak kokoh sebenarnya, tapi mayoritas mereka membuat masjid seperti ini. Lalu tidak ada kubahnya, tapi ada apa istilahnya, muncungnya begitu ya, untuk menandakan bahwa di sini itu ada tempat imam seperti itu. Tapi apakah nggak ada masjid yang bagus? Juga ada teman-teman. Ternyata alhamdulillah di sana juga ada banyak ada juga masjid yang bagus dari donasi-donasi dari donasi-donasi dari masyarakat sekitar ataupun juga dari luar Uganda itu sendiri. Ini seperti yang ibu-ibu duduk sini, ini adalah masjid, bangunan masjid yang Masya Allah lumayan bagus juga di wilayah Uganda. Oke, lalu inilah. Ini alur implementasi dari ketika berkurban di Global Humanity Network. Jadi pertama kami akan meninjau dan menetapkan calon penerima manfaat kurban. Di sini cara peninjauan dan sebagainya kami berkoordinasi dengan mitra setempat dan menentukan wilayah mana yang akan kita lakukan distribusi. Lalu kami akan memilih hewan kurban, lalu verifikasi data kurban, dan juga akan ada penyembelihan, pendistribusian hingga pelaporan atau proses implementasi, di mana seluruh kegiatan terkait penyembelihan dan juga pendistribusian akan kami sampaikan ke pendonor seperti itu. Nah, ini sedikit tentang laporan dokumentasinya, ada foto hewan matinya dan juga ada proses distribusinya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja dari kami. Oh ya, Global Humanity Network ini memiliki tema besar adalah Gema Kurban. Jadi, insya Allah setiap tahunnya tema kami sama, yaitu Gema Kurban, di mana kami ingin memberikan atau menggemakan tentang kurban ini ke teman-teman sekalian, ke masyarakat Indonesia, bahwa kita bisa berkurban bukan hanya di Indonesia tapi juga bisa di luar negeri. Dan inilah tagline kami, Your Partner in Humanity. Jadi memang kami concern-nya adalah berpartner dengan teman-teman sekalian, baik dengan PKCK maupun juga menjalin kolaborasi dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya. Oke, seperti itu teman-teman. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita bisa sharing-sharing, bisa tanya jawab. Mungkin kalau misalnya ada yang tanya jawab, bisa saya jawab. Kalau mungkin tidak, nanti kita bisa cari jawabannya sama-sama. Gitu kali ya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Sip. Oke. Baik, Masya Allah, pemateri yang sangat luar biasa dari Mbak Di. Oke teman-teman, saya bisa terdengar? Ini jaringannya agak terganggu ya di sini. Ya, baik. Demikian tadi penyampaian materi dari Mbak Dila yang Masya Allah. Ternyata tidak ada yang mudah ya, tetap saja ada pengorbanan yang harus dilakukan dari keberangkatan, kemudian perjalanan menuju tempatnya, kemudian waktunya juga kita bisa bersama sangat jauh dari apa yang kita rasakan di sini. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Dila yang telah menyampaikan materinya tadi. Untuk selanjutnya kita akan
menyaksikan grand opening dan penjelasan tambahan program sharing kurban dari Koordinator Umum PKC yang akan disampaikan oleh Kanda Muhammad Yunizar. Kepada Kanda Muhammad Yunizar, dipersilahkan. Baik, terima kasih saudari moderator. Kembali lagi ke saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Baik, saya langsung saja ya. Sedikit mohon izin Mbak Dilah bukan menambahkan, saya kira udah cukup jelas tadi yang disampaikan oleh Mbak Dilah. Kenapa ke benua Afrika dan kenapa disalurkan ke sana dan bagaimana cara pendistribusiannya, luar biasa melihatnya. Itu memang benar, nggak heran apa kata Rasulullah SAW ya, afdalul akhlaq, afdalul a'mal, sebaik-baiknya amal yaitu idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan di hati seseorang. Berikan ia pakaian untuk menutup auratnya, berikan ia makanan untuk menunda atau mengobati laparnya, mengobati hausnya. Itu luar biasa. Itu amalan yang sebaik-baiknya amalan, kata baginda Rasulullah SAW. Jadi melihat senyuman terukir dari mereka, menerima apalagi saudara-saudara muslim kita di sana, menerima hal-hal apa pemberian daging, senyuman terukir dari mereka, itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa dapat kita lihat. Saya juga tadi melihat hal itu cukup terharu ya, bagaimana pengorbanan dari GHN untuk menyalurkan daging-daging ke sana. Insyaallah mudah-mudahan kita doakan apa yang diberikan, orang yang memberikan, orang yang menyalurkan, terutama ya GHN ini, insya Allah mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah. Orang-orang yang di dalamnya pun juga senantiasa dibahagiakan Allah hidupnya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya lanjutkan sedikit, saya menjelaskan tentang Saku karena saya ingin grand opening nih Saku di PKCK. Ya, tentunya berkolaborasi dengan GHN, Global Humanity Network. Sebenarnya PKCK itu kami berusaha mencari setiap ada masalah ya kami berusaha menyediakan solusinya gitu. Jadi mungkin ya kami secara internal kami punya tangkap ya tabung kurban PKCK, ada tabung kurban sapi, kambing, dan tabung sedekah, tabung belajar kurban atau sedekah yang per bulannya 30.000 itu. Bahkan siswa-siswi yang masih sekolah juga bisa mengikutinya. Itu kami sediakan ya, untuk tabung belajar kurban atau sedekah yang masih belum memiliki kemampuan atau ekonominya belum cukup untuk melakukan kurban, kami juga sediakan untuk dia belajar dahulu ya, seperti sebulan 30 hari, sebulan 30.000, jadi totalnya 12 kali nabung 360.000 ya. Dan kami selalu berusaha untuk menyediakan solusi-solusi itu. Dan termasuk juga Saku ini sebenarnya hadir ketika ya muassis terutama ya berpikir, bagaimana caranya untuk solusi bagi orang-orang yang mau menebar manfaat lebih luas ke penjuru dunia sana. Yang kasihan terhadap saudara-saudara kita, lihat kemiskinan mereka, susah mereka nyari air, susah mereka nyari makanan, itu lebih parah daripada kita ya, lebih parah daripada di negara kita. Jadi mungkin ada yang berempati, ada yang peduli untuk saudara-saudara muslim di sana atau saudara secara kemanusiaan di luar sana. Jadi muncullah ide atau gagasan untuk berkolaborasi dengan GHN yang menyalurkan daging-daging kurban itu hingga ke benua Afrika. Nah, itu luar biasa. Jadi kami muassis berkolaborasi, meminta dari pihak GHN untuk terjadi kesepakatan untuk berkolaborasi dalam penyaluran daging kurban, yaitu dengan program yang kami namakan Saku atau sharing kurban. Nah, jadi apa sih keunggulannya
Nah, jadi selain untuk bisa daging kurban itu menebar sampai ke benua Afrika, juga salah satunya mungkin yang low budget ya, yang budgetnya kurang tapi ingin tetap berkurban, tetap ingin berkurban, bisa berkurban sapi, itu di Saku juga jawabannya. Karena harganya tidak seperti sapi-sapi di Indonesia ya. Ya bukan begitu Mbak Dilah ya. Lebih murah, lebih cenderung murah sapi-sapi yang terdapat di GHN. Ya begitu Mbak Dilah ya. Ya betul Mas, lebih cenderung murah apalagi di wilayah-wilayah Afrika. Ya mungkin karena apa ya, karena iklim yang juga cukup ekstrim ya di sana. Kalau di Indonesia kita lihat kan sapinya besar-besar gemuk-gemuk gitu ya. Tapi kalau untuk di wilayah Afrika mungkin tidak sebesar dan tidak segemuk sapi-sapi kita di sini seperti itu. Tapi insya Allah tetap sehat, tetap apa yang kami usahakan tetap sehat dan juga tidak sesuai syariat lah gitu untuk kurbannya, untuk mengorbankan sapi-sapi di sana. Unta juga bisa, kambing juga bisa. Oh, Seperti kambing. itu. Oh, unta juga bisa, kambing juga Iya, bisa. siap. Masya Allah. Oh, jadi memang ya lebih murah ya di sana. Jadi nggak sebesar untuk yang ditangkap ya. Kalau di GHN di Saku harga sapinya hanya 1.800.000 per orang ya, yang mau ikut kurban sapi 1.800.000 per orangnya. Nah, seperti yang tertera di poster ini di bawah. Nah, berikut ya, poster yang keduanya coba dikasih lihat. Ini Saku 1.800.000 per orang. Jadi kami memiliki juga program untuk menabung itu ada beransur-ansur ya, ada yang 12 kali dalam menabungnya 12 kali, ada yang 8 kali, ada juga yang ya 10 kali. Berangsur-angsur kami mengasih peluang untuk orang mungkin mau mengumpulkan budgetnya yang mampu sekali ya langsung sekaligus, tapi kami juga menyediakan fasilitas untuk ya sekali, ada yang 12 kali seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang 10 kali, ada yang 8 kali, bahkan ada yang 6 kali. Yang 12 kali sebulan bisa 150.000, yang 10 kali bisa 180.000 per bulan dengan 10 kali menabung, ada yang 8 kali sebulan satu kali menabung 225.000, dan ada yang 6 kali terakhir itu bisa satu orang 300.000 dengan 6 kali menabung. Jadi total ya semuanya tujuannya sama, yaitu 1.800.000. Itu untuk mempermudah kawan-kawan atau teman-teman dalam menabung ya, dalam untuk mengumpulkan dananya, karena kemampuan orang kan berbeda-beda, tidak bisa ada yang langsung jelek bisa menyumbangkan 1.800.000, tapi ya ada juga yang mau beransur-ansur. Jadi kami juga sediakan fasilitas itu. Nah, mungkin itu penjelasan saya tentang GHN ya, tentang Saku sharing kurban yang kami kolaborasikan bersama GHN. Mudah-mudahan ke depannya Saku ini bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Banyak yang ingin berkontribusi di dalamnya dan bisa bekerja sama dengan GHN untuk menyalurkan dan membagi kebahagiaan, men-share kebahagiaan ke saudara-saudara kita yang ada di benua Afrika. Ya mungkin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini Saku atau sharing kurban 1445 Hijriah bertepatan dengan 2024 Masehi resmi kita buka. Ya, mudah-mudahan program kita yang kita jalankan ini, apa yang kita niatkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dan senantiasa kita bisa jadi bermanfaat untuk orang lain dan menebar kebahagiaan ke saudara-saudara kita yang ada di penjuru dunia sana. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Kalau ingin tahu info lebih lanjut bisa langsung saja kepoin di Instagram PKCeki ya, PKCeki Kundur, PKCeki_Kundur. Silakan, di situ nanti bakal ada tertera
di dalamnya, dan informasi-informasinya bisa digali di sana, melihat bagaimana kurban-kurban kami terdahulu, dan bisa juga tertera di dalam, ada di nomor HP tadi ya, untuk informasinya di 0822 8423 4573. Sekali lagi saya ulang, di nomor 0822 8423 4573. Nah, silakan boleh saja chat di situ, dan nanti bisa berkonsultasi di situ, bisa bersharing, bertukar pendapat mengenai tentang sharing kurban ini, insya Allah. Ya, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Yunizar yang telah membuka secara kita. Nah, jadi tadi sudah disampaikan ya materi dari Mbak Dila, dari Kanda Yuniza. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyangkut kegiatan sharing kurban ini, bisa langsung menuliskan di kolom chat atau bisa langsung raise hand dan open mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Jadi kepada ingin bertanya seputar tentang materi yang sudah disampaikan tadi, bisa langsung menuliskan di chat atau raise hand dan langsung menyampaikan pertanyaannya dengan menghidupkan mikrofon. Ada yang ingin bertanya? Ini sudah jelas ya, karena sudah dengan presentasi PowerPoint tadi, jadi sudah tergambar dengan jelas. Teman-teman sekalian untuk mendaftar di sharing kurban DKI 1445 ini, insya Allah. Insya Allah. Oke, baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin cukup kita pada hari ini. Ada Grand yang berhubung ya, mungkin teman Moderator, izin moderator. Suaranya putus-putus moderator. satu Saudara, suaranya putus-putus moderator. ya satu ya. Teman-teman akan keadilan akhir bersama kami di sini lagi Oke, mohon maaf sebelumnya di sini ada pendamaran.
Izin moderator. Kayaknya jaringan di moderatornya lagi bermasalah. Apa di saya aja nih? Putus-putus. Ya, Kedengarannya putus-putus dari moderator. langsung saja. Oh ya enggak ya? Ya mungkin lagi gangguan ya di sana ya. Ya. Ini keluar dari forum nggak, Cindy? Oh enggak. Enggak. Masih Masuk. ada sindinya. Diambil alih aja, boleh Kak ya? Ya silakan Kak Birna. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Ada pertanyaan nih dari Kak Mariani. Afwan Kak, izin bertanya, apakah ada syarat tertentunya? Ya Mungkin syarat tertentunya. ya, teman-teman lain kalau mau bertanya boleh ya langsung diketikkan saja di kolom chat sambil nanti dijawab pertanyaan yang dari Kak Mariani tadi. Silakan Kak. Syarat tertentunya. Ya Apakah silakan. ada Ini tujuan pertanyaannya ke Mbak Dilah. Ya, mohon maaf. Oh, ini tujuannya ke saya ya. Syarat tertentunya dalam hal apa nih? Kurban kah atau Ya dalam hal kurban atau apa? gimana? Saya juga masih tertanya-tanya. Nah, mungkin dari mana ya, Saudara Mariani, mungkin bisa nih, apa secara langsung gitu kali ya pertanyaannya ya. Mungkin kalau syarat tertentunya, dari segi pengkurban pastinya Muslim ya, mungkin gitu ya. Dan mampu gitu untuk, maksudnya punya kemauan untuk bisa menunaikan kurbannya tahun ini. Dan juga sudah balik. Setahu saya sih cuma itu saja mungkin. Atau mungkin dia menanyakan tentang syarat untuk ikut kegiatan saku kali ya. Iya kayaknya. Mungkin di saku ya. Mendaftar mungkin. Ya, mungkin juga syarat seperti mendaftar. itu bisa syarat untuk mendaftar. Jadi kalau Iya. misalnya mungkin, benar kan? Syarat untuk kegiatan saku. Ya mungkin ya, ini mungkin bisa langsung ditangkap sama Mas Muhammad Yunizar ini. Iya. Silakan Mas. Ya baik. Saya sebenarnya ada pertanyaan juga ke Mbak Dilah, tapi nanti ya saya coba jawab pertanyaan dari ini dulu. Saya jawab pertanyaan dari Mariani. Saudari Mariani tadi bertanya apa syarat-syarat? Ada syarat tertentu? Ya syarat tertentu ya ada, cuman ya insya Allah itu nggak berat. Cuman kami ada ya 3 syarat. Yang pertama itu ya nanti yang lebih jelasnya ketika didaftar itu akan kami kirimkan syarat-syaratnya. Tentunya nggak berat, cuman minta berkontribusi dalam men-share poster, dan juga yang itu agar ya tujuannya agar kebermanfaatan itu kebaikan itu kan kita harus seberluas. Mandalla ala khairin pada hubithu ajri fa'idih. Nah, orang yang menunjukkan satu kebaikan, nanti kalau ada orang lain yang melakukannya, nanti orang itu melakukan, kita juga dapat pahalanya gitu. Itu kembali lagi untuk kebaikan kita bersama juga. Nah, dan kemudian ada nanti yang terakhir kami minta komitmennya untuk bisa sama-sama nabungnya itu tepat waktu kalau ada nabungnya. Itu aja sih, nggak beneran kalau syarat-syarat tertentu harus begini dan begini, itu nggak ada. Cuman kalau ya syarat ini hanya sebagai komitmen untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan kedisiplinan itu terus berjalan ya dalam menabung, jadi nggak saling memberatkan nantinya gitu. Mungkin itu aja kalau yang syarat tertentu ya, Saudari Mariani. Terima kasih nih udah bertanya. Kalau sekarang saya mau nanya ke Mbak Dilah langsung nih, boleh ya Mbak? Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Tapi kalau tidak, mungkin nanti kita cari jawabannya sama-sama. Iya, baik. Saya gini Mbak, saya dari dulu mikir-mikir ya setiap relawan atau apa yang pergi
ke satu negara, misal dia bisa ke luar negeri, bisa ke mana menyalurkan daging itu ya. Yang ingin saya tanyakan itu terkait dana ini, Mbak. Nah, mohon maaf ini misal. Cuman saya penasaran ini, mudah-mudahan Mbak Dila bisa menjawab rasa penasaran saya pada malam hari ini ya. Saya sering bertanya-tanya seperti itu. Orang bisa menyalurkan, ada yang relawan di Palestina ya bisa ke Palestina menyalurkan sampai ke Palestina. Maksud saya kalau untuk dananya, keberangkatan, ongkosnya dan segala macam itu apakah juga ada yang berkenan dari untuk menanggungnya atau dari komunitasnya sendiri, Mbak, atau dari organisasinya sendiri? Itu. Ya. Terima kasih, Mbak. Mungkin itu pertanyaan saya. Baik, bismillah. Ini agak agak tricky gitu ya. Semoga saja bisa sih menjawab pertanyaan dari Mas Yunizar seperti itu. Baik, setahu saya, bismillah, di sebuah lembaga kemanusiaan, apalagi lembaga yang sudah terdaftar ada lembaga hukumnya seperti itu, di Indonesia sendiri memang diperbolehkan ada dana operasional yang diambil dari setiap setiap donasi yang terkumpul. Itu sebesar 10%. Maksimalnya adalah 10% dari dana yang terkumpul. Nah, dari dana yang terkumpul itulah ada yang dijadikan dana operasional seperti itu. Itu sih singkatnya. Ataupun kalau misalnya tadi kayak Mas Yunizar tanya, apakah mungkin ada juga dari donasi dari atau ada yang menanggung seperti itu? Itu juga ada. Tapi memang sejauh ini jadi donasi-donasi yang terkumpulkan itu, khususnya juga mungkin di Indonesia, kalau di GHN, alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah dan memang tidak diperbolehkan itu di atas 10%. Jadi donasi yang terkumpul, dari setiap donasi yang terkumpul akan diambil sekitar 10% untuk dana operasionalnya. Nah, disitulah yang ada pengelolaannya untuk kalau misalnya ada monef dan sebagainya. Terus karena di GHN sendiri itu sampai saat ini kita tuh belum open public, jadi selama ini kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya juga. Nah, jadi ada sedikit ada subsidi juga dari teman-teman sekalian, ada juga ketentuan-ketentuan tertentu dari setiap lembaga-lembaga lain seperti itu. Jadi operasional ini bisa menjadi tanggungan bersama seperti itu. Jika memang dibutuhkan untuk ada yang berangkat seperti itu. Apakah setiap misalnya dari GHN akan berangkat terus atau ada monef terus ke luar misalnya atau apa? Tentu tidak. Kita melihat dari kuantitas atau berapa banyaknya nih yang misalnya kurban, berapa banyaknya kurban yang akan kami akan kami sebeli di negara tertentu seperti itu, atau ada berapa banyak kuantiti yang di negara tertentu akan kita atau misalnya program lain begitu, kita lihat dari kuantitinya seberapa banyak seperti itu. Jika memang memungkinkan untuk kita berangkat, maka kita akan berangkat, karena jika kita tidak ada di situ, ditakutkan mungkin mitra lapangan akan susah nih untuk pelaporan dan sebagainya seperti itu. Nah, apakah kita akan terus berangkat? Tidak juga. Jadi kita kalau di GHN sendiri, kami ada juga mitra di luar, yang dimana mitra-mitra kami ini insya Allah sudah kami seleksi seperti itu. Mereka juga secara berbadan hukum di negara-negara tertentu, di negara misalnya kayak di Palestina, dia memiliki sertifikat-sertifikat atau ada berbadan hukum juga. Karena ini juga saya sedikit sharing ke teman-teman, ada juga mungkin dari teman-teman mau bermitra dengan yang di luar, itu harus sangat hati-hati, sangat dilihat dari hubungan mereka dengan pemerintah di negara tersebut. Karena isu-isu global di luar sana bukan hanya bukan hanya karena mereka saudara-saudara kita itu kekurangan, tapi itu ada kayak konflik antar negara dan sebagainya. Nah, ini juga yang harus menjadi perhatian dari teman-teman sekalian seperti itu. Jangan sampai kita niatnya baik, tapi ketika kita menyampaikan di sana memang saudara-saudara kita di sana membutuhkan, hanya karena mitra-mitranya yang kita percayakan di sana ternyata
secara global, secara internasional itu dalam tanda kutip diartikan kayak berafiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu sehingga membahayakan dari kitanya seperti itu. Nah, makanya untuk pemilihan mitra pun dari GHN juga sudah terseleksi seperti itu. Jadi kalau misalnya bukan kami yang berangkat, tetap ada mitra-mitra kami di sana. Kalau misalnya kami berangkat, ya dari dana operasional seperti saya sudah jelaskan tadi. Jadi saya jelaskan bahwa jadi kalau di lembaga kemanusiaan itu setahu saya dan memang juga ini kami dijelaskan bahwa ternyata ada operasional begitu. Ada operasional yang kami ambil dari setiap donasi itu paling besarnya adalah 10%. Dan insya Allah di tiap tahunnya kami akan diaudit, akan dilihat masuknya dan seperti apanya lembaga ini, sehingga insya Allah bisa dipertanggungjawabkan gitu ke donatur-donatur ataupun ke teman-teman yang bekerja sama dengan kami. Seperti itu. Mungkin kayak gitu aja ya, singkatnya seperti itu. Mungkin kalau misalnya teman-teman nanti mau lebih panjang, lebih tahu lebih ini lagi, bisa nih kita sharing-sharing lebih dalam gitu. Mungkin bisa main ke GHN. Gitu. Silakan. Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya sudah menjawab rasa penasaran saya. Ya mungkin ya moderator kita kembali. Ya, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih ya Mbak Dila. Ya, baik. Terima kasih kepada Kanda Yunizar dan juga teman kami Mariani tadi yang sudah bertanya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Mbak Dila dan juga teman-teman yang lain karena tadi terkendala jaringan ya. Ternyata saya ngomong sendirian di sini dan ternyata hilang koneksi jaringannya. Masya Allah. Baik, mungkin itu ya tadi 2 pertanyaan yang mewakili teman-teman semuanya. Karena melihat waktu juga mungkin sudah waktunya istirahat. Mbak Dilanya sudah lelah dengan aktivitasnya hari ini. Mungkin kita sudahi sesi tanya jawabnya dan kita masuk kepada sesi penutup. Nah, demikian tadi ya teman-teman acara Grand Opening Sharing Kurban PKCK 1445 Hijriah bersama Global Humanity Network. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Dila sekali lagi dan juga teman-teman yang lain yang sudah berpartisipasi dalam agenda ini. Mbak Dila juga terima kasih banyak yang sudah berkenan untuk menjadi pemateri pada malam hari ini. Sekali lagi kami mendoakan supaya Mbak Dila sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Dan semoga ada kesempatan untuk kita bertemu secara langsung ya Mbak ya. Insyaallah. Mungkin nanti Mbak Dila main-main ke Kepri, Tanjung Batu, atau ke PKCK ya. Amin. Ditunggu Mbak. Amin. Siapa tahu ada ya, kita bisa kolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang lain begitu ya. Benar Mbak, insya Allah. Mudah-mudahan. Baik, itu saja mungkin saya selaku moderator mewakili panitia mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kegiatan ini. Pada Allah saya mohon ampun. Kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dila. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Dila. Terima kasih kawan-kawan. Izwan. Rohatika. Birna. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah boleh live